Yo Chelsea fans, welcome back to Bridge of Blue bareng gue Nanda Sugiono. Di video kali ini gue akan merating siapa aja pemain yang di keep, di sell atau di loan di musim depan, mengingat akhir musim sudah selesai dan Chelsea tidak akan memainkan Europa League di musim depan ya, baik itu Europa League maupun Conference League maupun Champions League. Chelsea sudah dipastikan tidak akan bermain di kompetisi Eropa di musim depan. Ya karena banyaknya pemain yang berada di Chelsea saat ini dan kebanyakan adalah pemain-pemain yang nggak berguna, maka kelihatannya gue akan melakukan hal ini ya supaya kita bisa maintain ekspektasi dan menyepakati siapa aja pemain yang mungkin harus dijual, mungkin harus di loan atau tetap di keep di musim depan. Di video-video gue sebelumnya gue bilang bahwa seluruh pemain bisa aja buat di sell. Kita buktikan di konten kali ini ya karena akan banyak pertimbangan mungkin secara value, mungkin secara strategi, mengingat kita juga membutuhkan dana untuk merombak tim ya, untuk membangun squad yang diinginkan oleh Xabi Alonso. Karena dari berita yang kemarin gue sempat infokan, ada rencana Xabi Alonso akan melakukan overhaul atau cuci gudang di musim panas nanti ya. Itu berarti akan banyak pemain-pemain Chelsea yang dijual. Dan ya kita bisa lihat dari pertandingan melawan Sunderland terakhir, siapa aja sebenarnya nama-nama yang mungkin bisa kita pastikan untuk dijual. Jadi kita mulai aja di konten kali ini. Udah gue bikin tier yaitu keep, loan, dan sell. Dan kalian bisa kasih pendapat kalian di kolom komen seperti biasa. Tulis ya, kalau nggak setuju kenapa. Kalau kalian justru ada plan lain juga boleh langsung tulis saja. Kita mulai aja dari Esteva Willian. Menurut gue nih pemain yang punya selling yang tinggi dan kemungkinan bisa sangat bermanfaat buat Chelsea, apalagi di tangan seorang Xabi Alonso. Ya semoga nanti Xabi Alonso juga bisa memaintain fisik dan juga ekspektasi untuk pemain muda ini. Untuk musim depan gue akan keep seorang Esteva Willian ya. Ada Mamadou Sarr, ini juga pemain yang menurut gue masih sangat membutuhkan waktu untuk bermain ya dan mendapatkan menit bermain supaya bisa mendapatkan pengalaman. Memang di musim ini dia dipinjamkan ke Strasbourg sebenarnya dan memang di Strasbourg juga dia cukup baik, tapi karena krisis defender yang terjadi di Chelsea akibat bebelnya Bluko nggak mau beli pemain berkualitas untuk seorang central defender, akhirnya kita harus merelakan Mamadou Sarr untuk kembali ke Chelsea ya. Sempat dimainkan dan sempat bagus juga, tapi memang mungkin secara umur dan juga pengalaman ya, ini banyak pelatih yang masih belum percaya dengan seorang Mamadou Sarr. Tapi kalau kita bisa ambil blueprint dari seorang pemain muda yang langsung stand out, yaitu Liva Colwill, tentu ada perbedaan ya antara Mamadou Sarr dan Liva Colwill pada saat dipasang di Chelsea. Kalau Liva Colwill dari menit pertama dimainkan itu kita nggak pernah ragu ya, ini orang bisa tampil baik ya. Tapi kalau Mahmud Usar tuh kayak 50-50 gitu. Ini penampilannya bisa baik apa enggak dan sangat bergantung dengan environment pertandingan. Oleh karena itu menurut gua pemain dengan instability seperti Mamadou Sarr ini harus mendapatkan loan ya, waktu untuk bermain jauh lebih lama lagi. Kemudian ada Pedro Neto, ini tentu akan gua sell di musim depan. Selain karena gua nggak suka attitude-nya di game terakhir melawan Sunderland, ini Pedro Neto juga memang bukan standar Chelsea dan sudah saatnya kita untuk mengganti pemain, mengupgrade para pemain dengan standar yang sudah dibuat oleh manajemen Chelsea sebelum Bluko ya. Gue nggak mau mengikuti standar Bluko karena standar Bluko ini jelek banget dan gue nggak mau bilang bahwa standarnya Bluko ini bagus. Jadi ini gue harus sell. Liam Delap ini tentu akan gue sell. Gue nggak mau loan karena memang ini kembali lagi bukan standarnya Chelsea. Ini pemain striker yang memang gue nggak tahu kenapa nggak works di Chelsea. Padahal di Ipswich dia juga bagus. Tapi kita tahu dulu ada Andy Carroll juga yang sama seperti nasibnya kayak Liam Delap ya, pemain yang bagus banget tapi akhirnya gagal juga di Liverpool. Ya, itu merupakan satu pelajaran juga buat Bluko, nama besar di Inggris itu belum tentu bagus ya. Kemudian ada Mark Penders ini yang akan masuk ke Chelsea lagi di musim depan, tapi kelihatannya akan gua loan karena gue punya rencana untuk membeli uh, goalkeeper lain ya yang mungkin lebih proper untuk Chelsea. Bukan berarti Sanchez ini jelek. Sanchez merupakan pemain yang bagus, tapi memang kita butuh konsistensi dan juga stability ya untuk terus punya standar yang bagus di Chelsea untuk musim depan. Kemudian ada Jorel Hato. Ini pemain yang cukup berkembang ya di musim ini, walaupun sempat shaky di awal musim setelah ditransfer dari Ajax, tapi ini pemain yang kelihatannya mulai bisa beradaptasi dengan permainan Inggris dan tampil juga cukup baik di beberapa pertandingan terakhir. Ini pemain yang akan sangat berguna di bawah Xabi Alonso menurut gue karena dia punya kecepatan, dia juga punya skill untuk membawa bola dan ini adalah modern center back yang bisa jadi seorang pemain yang bermanfaat buat Chelsea di musim depan ya. Trevor Chalobah ini gue akan keep.
selain karena dia adalah darah daging Cobham, dia juga punya pengalaman dan menurut gua faktor kedekatan dia dengan Chelsea ini akan sangat berpengaruh di dressing room ya. Ini akan menjadi seorang spokesperson yang tahu harus apa yang dilakukan pada saat Chelsea mengalami kendala di musim depan. Jadi sosok seperti Chalobah ini akan sangat dibutuhkan bagi dressing room Chelsea dan juga bagi Xabi Alonso untuk menjaga stabilitas di ruang ganti di musim depan ya. Ada Jimmy Gittens, ini akan gue sell mumpung masih muda juga dan ya mungkin bukan waktunya juga dia untuk berkembang di Chelsea ya karena ya dia punya satu dua match yang menurut gue tampil bagus tapi itu juga melawan tim-tim yang tiernya jauh di bawah Chelsea. Yang gue harapkan seorang winger standar Chelsea itu bisa tampil luar biasa di big match ya, bukan cuma di partai FA melawan tertulis third tim lawan championship tim. Nah itu gue nggak mau. Tadi standar Chelsea untuk musim depan ini harus kita naikin lagi, bukan seperti yang diinginkan oleh Bluko ya. Enzo Fernandez, menurut gua kalau seorang Enzo Fernandez ini memang benar mau pergi dari Chelsea, gua akan willing untuk menjual Enzo Fernandez karena gua akan meletakkan kepercayaan gua kepada seorang Xabi Alonso untuk membangun squad. Tentu gua tidak langsung percaya 100% dengan Xabi Alonso dan kalau misalnya memang Bluko ini bisa mengikat seorang Enzo Fernandez, tentu gua berharap dia bisa di-keep. Tapi in reality, ini Bluko nggak bisa eh, memberikan apa yang diinginkan oleh seorang Enzo Fernandez dan dia juga merasa tempatnya bukan di Chelsea dan gua pribadi menurut gua dia deserve better juga dibandingkan Chelsea. Tapi gue tetap berharap dia di-keep. Tapi kalaupun dia dijual 130 juta pound sterling, itu tentu akan membantu Xabi Alonso untuk membangun musim depan. Jadi menurut gue setelah 4 tahun perjalanan bersama Chelsea, selalu menggendong Chelsea, bahkan di akhirnya dia dijual dengan value yang cukup bisa membantu Chelsea. Menurut gue itu adalah win-win solution yang bisa kita dapatkan untuk seorang Enzo Fernandez. Coba tulis pendapat kalian, apakah seorang Enzo Fernandez ini harus tetap dipertahankan atau dijual di musim depan ya? Mark Gu, ini tentu akan gue sell. Ini Mark Gu, gue nggak bisa bilang dia pemain jago karena gue jarang banget ngeliat dia main. Tapi ya dia pernah hat-trick ya di Conference League lagi-lagi melawan tim yang tiernya jauh di bawah Chelsea. Tapi ya dia berguna untuk foto model ya karena model juga mahal kan. Makanya di keep sama Chelsea untuk foto-foto merchandise, new release dan lain-lain. Tapi ya menurut gue kita butuh standar yang balik lagi kita butuh standar yang jauh lebih tinggi daripada apa yang sudah di set Bluko di 4 tahun terakhir ini ya. Garnacho ini gue akan sell karena balik lagi standarnya ini bukan standar Chelsea. Ini winger yang mungkin bisa bermain di Brentford, mungkin bisa bermain di Everton. Tapi untuk Chelsea seorang Garnacho kelihatannya memang nggak akan kepake apalagi kalau nanti Xabi Alonso punya standar yang tinggi untuk pemain ya. Axel Disasi ini tentu gue akan sell ya dan ini juga menjadi bomb squad di musim depan. Moses Caicedo ini akan gue keep selain dia nggak punya isu saat ini dia juga cukup konsisten tapi memang butuh touch dari seorang pelatih untuk mengembalikan lagi kemampuan terbaiknya dari seorang Moses Caicedo di musim depan ya. Dario Esugo ini akan gue sell, ini pemain yang menurut gue mungkin scam Portugal ya. Dia dikasih menit bermain tapi kurang bisa memanfaatkan dan nggak juga mengalami perbaikan. Kita kasih contoh Joral Hato, ini adalah pemain yang dikasih kesempatan dan bisa memperbaiki diri dan itu yang gue berharap bisa dilakukan oleh pemain seperti Dario Esugo ya. Tapi nyatanya sepanjang musim ini memang Dario Esugo tidak bisa tampil dengan cukup baik ya. Ada Nicholas Jackson yang akan masuk, ini pemain akan gue keep di skemanya Xabi Alonso dan gue berharap semoga Bluko bisa berdamai dengan seorang Nicholas Jackson karena ini akan mengunlock banyak hal buat Chelsea di musim depan ya. Selain akan menjadi alternatif striker utama nanti di musim depan dan ya gue berharap semoga Nicholas Jackson ini bisa jauh lebih matang lagi di musim depan ya setelah apa yang dia lalui di Bayern Munchen di musim ini. Romeo Lavia ini akan gue sell, nggak pernah bermain 90 menit dan mumpung masih ada harga seorang Romeo Lavia kelihatannya akan gue sell aja dibandingkan kita spend mungkin 80 grand 50 grand 80 grand ya seminggu untuk menggaji seorang Romeo Lavia. Mungkin bisa lebih baik kita mencari pemain lain ya untuk menjadi apa sebuah membangun squad depth Chelsea di musim depan ya. Joe Pedro ini akan gue keep tapi seandainya dia mau ke Barcelona dan dia mau dijual dan dia minta dijual di musim panas ini dan Chelsea mungkin set
harga 100 juta untuk seorang Joe Pedro, gue akan willing untuk menjual seorang Joe Pedro. Karena balik lagi, Chelsea harus dibangun dengan standar yang tinggi, dan menurut gue Joe Pedro ini bagus ya, dia bagus, pemain yang bagus. Tapi ya kita tahu belum bisa cukup konsisten di setiap pertandingan, belum bisa memainkan big game dan memenangkan big game. Menurut gue Chelsea standarnya tuh harus bisa lebih tinggi lagi dari seorang Joe Pedro ya, terutama untuk striker. Dan banyak banget striker yang bisa kita beli, dan ya gue satu-satunya striker menurut gue yang fit in ke Chelsea saat ini adalah Osimhen, dan gue sangat berharap Osimhen bisa ke Chelsea untuk musim depan ya. Derek George ini udah di sell, kemudian ada Datro Fofana, ini kita sell juga. Ada Cole Palmer, gue akan keep seorang Cole Palmer. Dia nggak ada isu sampai saat ini, bahkan dia menertawakan isu kepergian dia, transfernya dari Chelsea, dan dia juga berusaha ya untuk terus tampil konsisten, dan menurut gue seorang Cole Palmer ini akan punya redemption time di bawah Xabi Alonso, semoga aja ya, dan semoga nanti semua berjalan dengan baik dan kita bisa melihat Cole Palmer comeback lagi di musim depan ya. Ini Luis Kelly, man, akan gue sell, nggak jelas. Andre Santos, ini akan gue keep untuk squad depth Chelsea di musim depan. Ini salah satu pemain juga yang bisa menjadi alternatif ya dan rotasi di Chelsea musim depan, karena kita akan bermain hanya 3 kompetisi, yaitu English Premier League, FA Cup, dan juga Carabao Cup. Dan seorang Andre Santos ini walaupun belum stabil konsisten, tapi punya kemampuan yang bagus ya. Emega ini akan gue loan di musim depan kalau misalnya memang Chelsea bisa mendapatkan striker baru. Tapi seorang Emega ini bisa gue keep juga untuk squad depth Chelsea di musim depan, karena ya mau nggak mau kita butuh striker seperti Emega, dan ya gue berharap semoga Emega ini adalah striker yang klinis ya, karena di Strasbourg dia juga bagus, dan biasanya dari Liga Prancis seorang striker ke Liga Inggris ini kelihatannya nggak akan terlalu banyak adaptasi ya, dan semoga aja nanti Emega ini bisa menjadi jawaban Chelsea untuk musim depan, dan semoga aja dia nggak separah Liam Delap ya di musim depan. Rhys James tentu akan gue keep kapten di musim depan tetap ya, tapi gue berharap leadershipnya lebih ditunjukkan lagi oleh Rhys James, terutama di momen-momen krusial. Ini Rhys James harus bisa overcome apa yang terjadi ya. Ini ada Valentin Barco, ini akan di-keep ya, yang sudah pasti juga di musim depan. Ada Marco Correa. Marco Correa ini kalau bisa gue keep di musim depan, tapi kalau dia mau pergi, sama kasusnya seperti Enzo Fernandez dan juga Joe Pedro, gue akan biarkan dia pergi, apalagi kalau Chelsea bisa mendapatkan 60 juta dari seorang Marco Correa, ini akan gue perbolehkan Marco Correa untuk pergi. Karena ya menurut gue enough is enough, seluruh pemain Chelsea yang ada di fase 1 ini, kalau memang mereka sudah nggak betah dan pengen pergi, buat gue silakan. Yang penting Chelsea nggak rugi, dan Chelsea bisa pakai dana yang available dari penjualan mereka untuk membangun squad Chelsea di musim depan ya. Ini adalah Teddy Sherman. Teddy Sherman ini ya lumayan senior juga ya, tapi dari Cobham ini akan tetap gue keep aja sebagai kiper nomor 3. Robert Sanchez ini mungkin akan gue keep buat musim depan, karena Robert Sanchez ini adalah pemain yang punya kemampuan untuk bisa accelerate ya, dan mungkin bisa jadi opsi untuk cup goalkeeper supaya dia tetap bisa sharp ya. Dan kita tahu juga memang di momen-momen yang maksudnya di sepanjang musim ini ada momen-momen di mana save-nya bagus banget, tapi memang dia bukan, balik lagi, bukan big game player, nggak bisa perform di game-game besar, dan itu yang dibutuhkan Chelsea di musim depan. Kemudian ada Quenda, ini akan gue keep di musim depan, karena gue akan mencoba untuk memainkan peran Quenda ini supaya jauh lebih efektif lagi di musim depan di Chelsea ya, kan kita tahu Quenda katanya punya kemampuan yang bagus juga, tapi lagi-lagi ini dari Portugal, biasanya butuh adaptasi, butuh apa ini itu dan lain-lain baru bisa perform mungkin di akhir musim ya. Kita lihat nanti apakah Quenda ini mampu bisa se-accelerate seperti Estevao di Chelsea di musim depan ya. Kemudian ada Anselmino, ini pemain yang mungkin akan gue keep di musim depan, selain karena dia memang sudah dipinjamkan di musim ini di Dortmund dan juga ke Strasbourg ya. Gue berharap semoga Chelsea bisa menjadikan dia salah satu pemain rotasi di musim depan, karena menurut gue nih pemain punya potensi untuk menjadi seorang center back yang baik, dan harusnya Chelsea bisa paling tidak ya untuk memaintain, dan kalaupun mau bisnis, ini adalah peluang bisnis yang bagus, jadi keep dia, mainkan di cup, dan dia akan bisa dijual di musim berikutnya ya. Ada Kendry Pass, ini akan gue loan di musim depan. Gue nggak tahu, secara mentality dia kelihatannya punya apa instability ya, dan ya masih sangat muda dan butuh jam terbang, apalagi mungkin kalau di loannya ke Championship
tim ya, supaya dia bisa merasakan atmosfer permainan Inggris, bisa belajar bahasa Inggris. Jadi adaptasinya ke Inggris juga jauh lebih cepat ya dibandingkan yang sekarang. Ada Josh Achempong, ini akan gue loan juga di musim depan karena memang butuh waktu untuk accelerate ya, untuk bermain full sepanjang musim supaya tahu dinamika yang terjadi di sepanjang musim untuk musim depan ya. Malo Gusto ini akan gue sell di musim depan karena balik lagi ini pemain bukan standar Chelsea dan kelihatannya memang dia harus di offload aja di musim depan ya. Wesley Fofana ini juga sama, akan gue sell di musim depan. Ini pemain-pemain yang sudah gue coret dan gue gak mau lihat mereka lagi di musim depan, yaitu Malo Gusto dan juga Wesley Fofana. Tosin Adarabioyo ini akan gue sell walaupun katanya dia masuk ke dalam grup yang untouchable buat Xabi Alonso, tapi kayaknya itu salah, kayaknya itu Liva Colwill ya. Jadi Tosin pasti akan gue sell di musim depan. Liva Colwill ini pemain core yang menurut gue akan menjadi salah satu pembeda Chelsea di musim depan karena musim ini dia nggak pernah main sejak awal musim dan di akhir musim dia masuk ya walaupun hanya 3 game tapi cukup memiliki impact di lini belakang Chelsea. Badiashile ini akan gue sell, masih banyak opsi lain yang bisa kita pakai ya untuk menjadi pelapis Chelsea. Mungkin bisa main pemain muda atau bisa membeli pemain yang setengah jadi ya. Kita bisa banyak banget pilih, tapi yang pasti seorang Badiashile ini akan gue sell di musim depan. Ini Slonina, ini mungkin akan gue sell juga lumayan untuk dapetin value ya untuk Chelsea di musim depan. Dan Philip Jorgensen, ini juga akan gue sell untuk musim depan supaya bisa mendapatkan cash value dan kita akhirnya bisa membangun squad. Oke, dengan begitu di musim depan hanya tersisa 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 15 pemain ya yang akan masuk ke dalam roasting squad gue di musim depan. Coba tulis pendapat kalian, apakah pemain ini memang pemain yang cocok untuk di-keep di musim depan atau justru ada yang harusnya dijual lagi atau yang dijual ini harusnya di-keep untuk musim depan. Tulis pendapat kalian di kolom komen dan next kita bakal maju ke video transfer impian Chelsea di musim depan untuk melengkapi squad 15 squad ini yang ada di musim depan ya untuk membangun squad bersama Xabi Alonso. Jadi jangan kemana-mana, tetap pantengin Birds of Blue, nyalain loncengnya, subscribe juga, dan buat kalian yang suka sama video ini jangan lupa untuk likes dan share juga ya supaya makin banyak yang tahu mengenai video ini. Dan jangan lupa juga untuk kasih hype-nya supaya makin banyak True Blue yang bergabung di channel ini. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menyaksikan video ini sampai akhir. Sampai ketemu lagi di konten berikutnya. Tetap dukung Chelsea, once the blue is be blue, up the Chelsea.